menceritakan kisah inspiratif dan pengalaman hidup dari diri kita masing-masing. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kalisila Cahyani. Saya Azmi Nurul Agismi. Saya Nasukaila Cahya. Saya Rastaka Pangestu. Selamat menonton ya teman-teman. Halo teman-teman, saya Nasukaila Cahya. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi di Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya ingin menceritakan tokoh inspiratif idola saya. Pernah gak sih kalian kepikiran kalau seseorang yang dulunya cuma kerja biasa bisa menjadi pimpinan brand kosmetik besar di Indonesia? Namanya Bu Nur Hayati Subakar. Awalnya beliau adalah seorang apoteker, tapi beliau punya mimpi lebih, pengen membangun usaha sendiri. Dari rumah, Bu Nur Hayati mulai membuat produk kecantikan. Gak mudah, tapi beliau yakin dengan semangat dan niat baik, lahirlah wadah kosmetik halal pertama di Indonesia. Yang keren dari beliau bukan hanya suksesnya, tapi juga karena beliau gak lupa berbagi. Bu Nur Hayati aktif bantu pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan inspiratif buat banyak orang. Dari kisah Bu Nur Hayati, kita belajar bahwa mimpi itu bukan cuma buat dibayangin, tapi dijalanin. Mulai aja dulu dari yang kecil, siapa tahu bisa menjadi bisa. Dari beliau, aku belajar kalau kita serius, kembangin 4 skill itu, kita bisa mewujudkan rencana 5 tahun lagi. Aku pengen kerja di dunia kreatif 10 tahun lagi, semoga bisa membangun usaha sendiri. Kayak Bu Nur Hayati, aku juga pengen jadi versi terbaik dari diriku sendiri. Sekian dari saya. Hai, aku Azmi Nurul Agismi yang sedang menjalani aktivitas perkuliahan di Universitas Amikom Yogyakarta. Hari ini aku mau menceritakan kisah inspiratif tentang idola aku yang berhubungan dengan 4 materi sukses skill yang menjadi fondasi keberhasilan idola aku dan rencana 5-10 tahun ke depan. Aku mengidolakan salah satu personel boyband BTS dari Korea Selatan yang bernama Park Jimin. Jimin sedari kecil menjadi siswa terbaik di jurusan tari modern. Awal karirnya dia mengikuti audisi di Big Hit Entertainment untuk menjadi trainee dan menjadi trainee terakhir sebelum BTS debut. Tantangan yang dia hadapi saat menjadi trainee adalah saat dia hampir tidak jadi debut karena dianggap tidak siap. Namun dia membuktikan dirinya dengan berlatih hampir setiap malam dan pada akhirnya Jimin debut bersama BTS di tahun 2013. Setelah melewati banyak perjuangan, mereka sukses dan Jimin dikenal sebagai penampil yang emosional dan sangat berbakat. Pelajaran yang dapat diambil adalah kerja keras, ketekunan, dan percaya diri bisa membawamu dari tempat kecil ke panggung yang besar. Untuk rencana 10 tahun ke depan, aku akan bekerja sebagai penyiar radio di kantor Radio Republik Indonesia dan menyampaikan informasi, hiburan, dan membangun interaksi dengan pendengar melalui siaran radio, membawa acara, menyampaikan berita, mewawancarai narasumber, memutar musik, berinteraksi dengan pendengar, dan mengoperasikan peralatan siaran. Dan tujuanku juga ingin menyiarkan perjuangan Jimin BTS sebagai kisah inspiratif untuk pendengar agar bisa terinspirasi juga. Sekian dari aku, bye-bye. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tegar. Saya sekarang berkuliah di Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan bercerita tentang rencana saya 5-10 tahun ke depan. Dengan judul Bebaslah Bermimpi. Ya, untuk tahun pertama saya akan fokus pada memperbaiki diri saya, pengembangan diri. Saya akan belajar memanage waktu dan memperluas kemampuan komunikasi saya. Di tahun 3-4 saya akan membangun portofolio dengan fokus bekerja mencari pemasukan dari keahlian yang saya miliki. Di tahun 5-6 saya akan mencoba untuk mencari pengalaman lebih dari menjadi anggota dari sebuah proyek dan ikut kepada orang yang lebih memiliki pengalaman dan saya dapat belajar dari mereka. Pada tahun ke-7-10 saya akan berani memulai karir dengan sebagai pengusaha dan bermulai dari nol dengan bermodal pengalaman yang saya dapat di tahun-tahun kemarin. Kita bebas memimpikan apapun, kita bebas merencanakan apapun, tetapi Allah adalah sutradara terbaik yang membuat naskah. Kita hanya bisa dapat
berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Teruslah bermimpi, teruslah berusaha. Jangan menyerah. Cukup sampai di sini kok saya bercerita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Kalis Elo Cahyani. Di sini aku menceritakan tentang pengalaman aku yang berjudul Lelah Boleh Tapi Mimpi Harus Tetap Jalan. Jujur, aku pernah ada di titik paling lelah, yaitu tugas kuliah menumpuk, ekspektasiku tinggi, dan semua usaha itu kelihatan sia-sia aja. Tapi aku tidak menyerah begitu aja. Aku selalu menetapkan di hati ini, lelah boleh tapi jangan sampai menyerah. Sekarang aku kuliah di Universitas Amikom Yogyakarta, dan rencana aku 5-10 tahun ke depan itu aku ingin menjadi seseorang yang menginspirasi lewat komunikasi, yaitu sebagai public speaker, content creator, atau profesional di media sosial. Maka dari itu aku belajar dari sekarang, yaitu goal setting dengan target lulus terbaik dan portofolio yang kuat, time management supaya tetap seimbang antara kuliah, organisasi, dan waktu pribadi, effective communication biar bisa menyampaikan pesan dengan lebih percaya diri, dan tentu saja self motivation dan grow mindset, yaitu belajar dari kegagalan, bukan menyerah karenanya. Hidup gak selalu mudah ya teman-teman, pasti ada tuh tantangan, berbagai rintangan yang selalu menghampiri membuat kita menyerah. Tapi selama kita punya arah, tujuan, dan semangat untuk mengejar, kita akan sampai juga kok. Jadi buat kamu yang sedang berjuang, aku tahu kok rasanya itu capek, tapi percaya deh, kamu gak sendirian kok. Lelah boleh, tapi yuk terus berjuang, karena masa depan itu milik mereka yang tidak berhenti. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di masa depan. Oke, segitu dulu ya teman-teman videonya. Jangan lupa Like, komen, Share. subscribe. Kalau nggak suka, pura-pura suka biar kita semangat hidup.